Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga semua sehat, semua selamat, aman, bahagia beserta keluarga, dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Allahumma amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita, belajar setiap hari untuk mensyukuri nikmat pemberian dari Allah. Kita setiap saat jika bisa pasti ingat bersyukur kepada Allah dengan ucapan yang sederhana singkat, bisa dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah untuk mengungkapkan rasa syukur kita. Atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atau dengan ungkapan lain yang menandakan, menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Misalnya, Alhamdulillahi wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah dan bersyukur. Dan kami bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Dan ungkapan syukur yang lain, baik dengan ucapan yang pendek, ataupun yang agak panjang, atau yang panjang, kita menunjukkan rasa syukur kita. Atau kalau tidak bisa dengan mengucapkan dengan bahasa Arab, ucapkan dengan bahasa sehari-hari. Ya Allah, saya bersyukur. Ya. Namun seorang Muslim tentu akan lebih baik dengan ucapan sederhana Alhamdulillah. Ya, karena itu yang diajarkan dan bagian dari kata atau kalimat yang ada di Al-Quran. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa pentingnya bersyukur. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau seseorang itu senantiasa bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Karena itu, dengan latihan, dengan setiap kali hati kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, nikmat kepada kita. Ya, nikmat ini bermacam-macam. Ada nikmat lahir, nikmat batin. Kenikmatan di dalam segala hal. Nikmat sehat, nikmat makan minum terasa enak, nikmat hati kita tenang, tentram, nikmat aman, nikmat selamat, nikmat bahagia beserta keluarga, nikmat bisa mencari ilmu dan memperoleh ilmu dengan mudah, memperoleh rezeki dengan mudah, baik rezeki yang bersifat
berkaitan dengan ekonomi maupun rezeki-rezeki yang lain ya dengan mudah. Siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Ya, semoga kita paham dan juga bisa mengamalkannya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmatnya. Aku ini Allah ya, Allah akan menambah nikmatnya. Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atau kufur terhadap nikmat, maka pasti azabku sangat pedih. Di ayat 8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari atau kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, yang pertama ada perintah ya yang berkaitan dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku itu, ya, maka pasti azabku sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan juga di ayat berikutnya memuat makna kalau engkau atau semua bahkan semua ya, orang di muka bumi mengingkari semua, ya, kufur semua. Nah, ingat wa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Ya, sebenarnya bersyukur itu untuk diri kita sendiri. Ya. Tapi kalau kufur, ya ingat, azab Allah sangat pedih. Dan kalau tidak mau bersyukur, bahkan seluruh dunia, penduduk bumi, tidak mau bersyukur, tidak bersyukur, ya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu yang menjadi pedoman bagi kita bahwa kita bersyukur, ya, berlatih bersyukur agar kita ditambah nikmatnya kita ini dari Allah ya, kepada kita dan bahkan merambah pada keluarga kita, sanak saudara kita. Maka jadilah orang yang ahli bersyukur. Artinya apa ahli bersyukur? Tiap hari bersyukur. Ya, lalu setiap saat ingat mendapat suatu kenikmatan, ada setiap saat ingat bersyukur. Sebenarnya kita ini telah dilatih, ya, berlatih dan mengucap hamdalah itu berkali-kali. Kalau kita sholat, kita membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Kemudian kalau kita selesai melaksanakan suatu tugas, ya, sering-sering kita membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin.
Atau kalau kita setelah sholat itu berzikir, ya membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dan itu 99 kali. Dan satu kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pakai satu tambahan menjadi 100 kali. Nah, sebenarnya di situ kita sudah juga mengucap hamdalah. Nah, betapa Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya telah melatih kita, membimbing kita untuk mengucap hamdalah. Juga eh, pada hari-hari saat-saat yang lain, setiap kali kita membaca hamdalah. Memang kalau tidak dilatih terasa berat. Tapi kalau dilatih maka akan menjadi ringan karena menjadi kebiasaan. Dan itu pun kita akan ada zikir-zikir yang lain, kadang tidak selalu. Ya. Manakala ingat tiap hari ada bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak mudah membiasakan itu ya. Jadi setelah biasa lalu istiqomah itu agak sulit. Misalnya istiqomah setelah selesai makan lalu membaca Alhamdulillah atau Alhamdulillahirabbil alamin itu juga tidak mudah. Ya ketika malam hari bangun ya, dari tidur biasanya ada yang haus lalu minum entah itu air putih, air manis minum lalu baca Bismillahirrahmanirrahim setelah minum Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak mudah untuk berlatih semacam itu. Ya. Tapi mudah-mudahan bisa dengan kebiasaan. Bangunlah suatu kebiasaan yang setiap kali kita bersyukur kepada Allah. Ya. Bapak Ibu, Mbak-mbak, Mas-mas, adik-adik semua, ya dicek ya dengan ulama yang lebih paham ilmunya, yang lebih baik daripada kami atau kita-kita ini, ya, dan cross-check, ditanyakan pada ulama yang arif billah, yang bijaksana karena Allah, yang mendapat pelindungan dari Allah, yang soleh atau yang solihah, yang berakhlak mulia. Jadi salah satu ciri dari ulama yang baik, khair, baik adalah memiliki akhlak yang mulia. Tidak mau untuk berkata yang membenci pada orang lain, tidak mau menghina orang lain. Perkataannya membawa hikmah dan sebagainya, berakhlak mulia. Semoga bertemu dan barokah. Kalau ada salah saya dalam berucap, bertutur sapa, kurang fasih dalam membaca ayat suci Al-Quran, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.